Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara deru mesin mobil BMW seri terbaru milik Ardi terdengar memasuki pelataran rumah minimalis modern mereka. Di dalam dapur, Hana segera mematikan kompor. Ia baru saja menyelesaikan capcay seafood dan ayam goreng mentega kesukaan suaminya. Wajahnya sedikit kemerahan karena uap panas, dan butiran keringat kecil tampak di pelipisnya. Ia menyeka tangannya pada celemek motif bunga yang sudah agak kusam, lalu bergegas menuju pintu depan dengan senyum yang tulus. "Sudah pulang, Mas? Mau mandi dulu atau langsung makan? Aku baru saja selesai masak," sapa Hana lembut. Ia mendekat, berniat mengambil tas kerja Ardi dan mencium tangan suaminya sebagai bentuk bakti. Namun, Ardi justru melangkah mundur dengan gerakan cepat. Seolah-olah Hana adalah tumpukan sampah yang harus dihindari. Ia menutup hidungnya dengan punggung tangan. Wajahnya berkerut penuh rasa jijik. "Duh, Hana, bisa tidak kamu menjauh sedikit?" bentak Ardi. Suaranya dingin, menusuk hingga ke ulu hati Hana. Hana terpaku di tempatnya. Tangannya menggantung di udara. "Ada apa, Mas? Aku hanya ingin menyambutmu." Ardi menghela napas panjang, meletakkan tasnya di atas meja konsol dengan kasar. Ia menatap Hana dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hana mengenakan daster batik longgar yang nyaman untuk bergerak di dapur. Rambutnya hanya dicepol asal-asalan dengan jepit badai, dan aroma bawang putih serta minyak goreng memang samar-samar tercium darinya. "Kamu tanya ada apa? Coba lihat dirimu di cermin. Kamu itu membosankan, Hana. Setiap hari yang kulihat hanya daster kumal dan wajah berminyak. Tidak seperti wanita-wanita di luar sana, rekan bisnisku, atau bahkan sekretarisku. Mereka wangi parfum mahal, kulitnya terawat, dan cantik berdandan. Sedangkan kamu hanya bau masakan dan tidak pernah berdandan." Hana terdiam. Kalimat itu meluncur dari mulut Ardi dengan begitu santai, seolah-olah menghina istri sendiri adalah hal yang lumrah. Ardi melonggarkan dasinya, lalu melanjutkan dengan nada meremehkan. "Aku ini calon CEO, Hana. Besok adalah hari penentuanku di Pradipta Group. Bayangkan kalau aku harus membawamu ke acara pesta perusahaan dengan penampilan seperti ini? Memalukan. Orang-orang akan mengira aku membawa asisten rumah tangga ke pesta dansa. Mas, aku berdandan kalau kita keluar. Di rumah, aku ingin fokus melayanimu, memastikan perutmu kenyang dan rumah ini rapi." Suara Hana bergetar. Ia menahan air mata yang mulai menggenang. "Melayani? Cukup panggil Art kalau cuma mau makan enak. Aku butuh istri yang bisa membanggakanku, yang punya kelas. Sadarlah, posisiku sekarang sudah tinggi. Standarku juga naik. Kamu harusnya tahu diri kalau kamu itu sudah tidak level lagi mendampingi pria sepertiku." Ardi kemudian melenggang pergi menuju kamar utama tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Hana yang mematung di ruang tamu. Kata-kata, "tidak level," terus terngiang di telinga Hana. Ia menunduk, melihat tangannya yang sedikit kasar karena sering terkena air sabun dan pisau dapur. Hati Hana hancur. Namun di balik kehancuran itu, sebuah api kemarahan yang tenang mulai menyala. Ardi lupa satu hal yang sangat krusial. Ardi bisa berada di posisinya sekarang, menjadi kandidat kuat CEO di perusahaan raksasa Pradipta Group, bukan hanya karena kerja kerasnya, tapi karena Hana, putri tunggal sang pemilik tunggal Pradipta Group, yang meminta ayahnya untuk menguji dan mengangkat suaminya dari posisi manajer bawah hingga ke puncak. Selama 3 tahun pernikahan, Hana sengaja menyembunyikan identitas aslinya. Ia ingin dicintai apa adanya, sebagai Hana, bukan sebagai ahli waris tahta bisnis. Ia rela hidup sederhana di rumah yang dibeli dari gaji Ardi, memasak sendiri, dan menanggalkan semua kemewahan demi mendukung ego Ardi yang ingin merasa menjadi kepala keluarga sejati. Tapi malam ini, Ardi sendiri yang menghancurkan jembatan emas yang Hana bangun untuknya. Hana berjalan perlahan menuju dapur. Ia melihat makanan yang masih mengepul di atas meja, hasil kerja kerasnya selama 2 jam terakhir. Dengan gerakan dingin, ia mengambil seluruh piring itu dan membuang isinya ke tempat sampah.
Tidak ada lagi makanan enak untuk pria yang tidak tahu cara menghargai. Ia masuk ke kamar mandi di area dapur, mengunci pintu, dan menyalakan keran air agar suaranya tersamar. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dasternya, mengeluarkan ponsel yang selama ini hanya ia gunakan untuk memesan sayur organik. Ia mendial sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Hanya 2 kali nada sambung. Suara berat dan penuh wibawa di seberang sana menjawab. Halo, Hana? Putriku? Tumben sekali kamu menelepon ayah malam-malam begini. Ada apa? Apa suamimu itu menyakitimu? Hana memejamkan mata, membiarkan satu tetes air mata jatuh. Namun suaranya terdengar sangat tajam dan tegas. Jauh dari sosok istri penurut yang baru saja dihina. Ayah, ini Hana. Maaf mengganggu waktu istirahat ayah. Katakan, sayang, apapun untukmu. Hana menarik napas dalam-dalam, menatap bayangan dirinya di cermin kamar mandi yang remang. Sosok wanita di cermin itu bukan lagi wanita, bau bawang, melainkan seekor singa betina yang baru saja terbangun. Mengenai pelantikan CEO untuk Pradipta Group besok pagi, tolong hubungi Dewan Direksi. Batalkan nama Ardi. Hancurkan semua mimpinya malam ini juga. Dia tidak layak memimpin perusahaan kita, ayah. Dan dia sudah kehilangan haknya untuk menjadi bagian dari hidupku. Di seberang telepon, Pak Pradipta terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada puas. Akhirnya kamu sadar, Hana. Ayah sudah menunggu saat ini. Serahkan sisanya pada ayah. Besok akan menjadi hari yang sangat panjang bagi suamimu. Hana menutup telepon. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, menghapus semua sisa kerapuhan. Saat ia keluar dari kamar mandi, senyumnya tidak lagi manis, melainkan senyum penuh rahasia yang mematikan. Permainan baru saja dimulai. Hana menutup ponselnya dengan tangan yang masih sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang meledak-ledak di dalam dadanya. Di balik pintu kamar mandi yang tertutup rapat, ia menarik napas panjang, menghirup aroma sabun murah yang biasanya ia gunakan agar tidak terlihat mencolok di depan Ardi. Mulai detik ini, kesederhanaan itu telah berakhir. Pengabdiannya selama 3 tahun dianggap sebagai sampah, maka ia akan memberikan Ardi kemewahan yang sesungguhnya, sebuah kehancuran yang elegan. Di luar, terdengar suara Ardi yang bersiul-siul senang. Pria itu tampaknya sedang mencoba jas pesanan khusus yang ia beli dengan mencicil. Sebuah jas yang ia yakini akan menjadi pakaian kemenangannya besok pagi. Hana membuka pintu kamar mandi dan keluar dengan wajah datar. Ia melihat Ardi sedang berdiri di depan cermin besar di ruang tengah, mematut diri dengan angkuh. Hana, kemari! Panggil Ardi tanpa menoleh. Tangannya sibuk merapikan kerah jasnya. Lihat jas ini. Harganya lebih mahal dari total seluruh bajumu di lemari. Besok, saat aku berdiri di podium Pradipta Group, semua mata akan tertuju padaku. Aku akan menjadi CEO termuda dalam sejarah perusahaan itu. Hana berdiri di ambang pintu, bersedekap. Kamu begitu yakin akan dilantik besok, Mas? Ardi tertawa remeh. Suara tawa yang dulu terdengar seksi di telinga Hana, kini terdengar seperti parutan logam yang kasar. Tentu saja. Siapa lagi kandidatnya? Pak Baskoro sudah tua, dan manajer lainnya tidak punya visi sepertiku. Pak Pradipta sendiri yang memberikan sinyal hijau lewat direktur operasional. Aku hanya perlu 1 langkah lagi untuk berada di puncak dunia. Ardi berbalik, menatap Hana dengan pandangan mencemooh. Dan kamu sebaiknya besok jangan muncul di kantor. Aku sudah bilang pada sekretarisku bahwa istriku sedang kurang sehat. Aku tidak mau reputasiku jatuh hanya karena rekan-rekanku melihat istrinya berbau bumbu dapur. Aku akan pulang larut setelah pesta perayaan. Jadi jangan tunggu aku. Hana hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Baiklah, Mas. Aku akan memastikan besok menjadi hari yang sangat tidak terlupakan bagimu. Ardi tidak menangkap nada sarkasme dalam suara Hana. Ia terlalu mabuk oleh bayangan kekuasaan. Setelah merasa puas dengan penampilannya, Ardi melemparkan jasnya ke sofa dan masuk ke kamar untuk tidur,
memerintahkan Hana untuk menyetrika kemeja putihnya sekali lagi agar tidak ada satupun kerutan yang tersisa. Hana mengambil kemeja itu. Namun, bukannya menyetrikanya, ia justru meletakkannya di atas meja makan yang kosong. Ia duduk di sana, di kegelapan ruang makan, menunggu. 1 jam berlalu. Suara dengkur halus Ardi terdengar dari kamar. Saat itulah, ponsel Ardi yang tertinggal di atas meja ruang tamu bergetar hebat. Ada panggilan masuk. Hana melirik layarnya. M.R. Yanuar, Direktur Operasional. Hana membiarkannya. Ponsel itu berhenti bergetar. Lalu bergetar lagi. Pesan demi pesan masuk bertubi-tubi. Hana tahu apa isinya. Ayahnya, Pak Pradipta, bukan tipe orang yang menunda perintah. Sekali kata, batalkan, terucap. Maka seluruh mesin birokrasi raksasa Pradipta Group akan bergerak secepat kilat untuk mengeksekusi perintah sang pemilik tunggal. Tiba-tiba, Ardi terbangun. Mungkin karena instingnya terusik oleh getaran ponsel yang tak kunjung berhenti. Ia keluar kamar dengan wajah mengantuk. Namun langsung sigap saat melihat siapa yang menelepon. Pak Yanuar? Malam-malam begini. Gumam Ardi. Ia melirik Hana yang masih duduk di ruang makan dengan tenang. Kenapa kamu belum tidur? Aku hanya sedang memikirkan kata-katamu tadi, Mas. Tentang level dan standar. Jawab Hana tenang. Ardi mendengus. Lalu mengangkat teleponnya dengan suara yang dibuat seformal mungkin. Halo, selamat malam Pak Yanuar. Ya, saya sudah siap untuk besok. Maaf, apa maksud Bapak? Wajah Ardi yang tadinya penuh percaya diri mendadak pucat pasi. Ia menjauhkan ponsel dari telinganya sejenak, menatap layar seolah-olah benda itu baru saja menyengatnya, lalu menempelkannya kembali ke telinga dengan tangan yang mulai gemetar. Dibatalkan? Tapi Pak, semua persiapan sudah. Alasan integritas? Saya tidak mengerti. Siapa yang mengambil keputusan ini? Pak Pradipta sendiri. Ardi terduduk lemas di sofa, persis di atas jas mahalnya yang ia campakkan tadi. Suara Pak Yanuar di seberang sana terdengar cukup keras hingga bisa didengar Hana. Keputusan ini final, Ardi. Nama Anda bukan hanya dicoret dari posisi CEO, tapi Dewan Direksi sedang meninjau ulang posisi Anda sebagai manajer. Ada laporan masuk mengenai sikap tidak profesional Anda. Jangan datang ke acara pelantikan besok pagi sebagai kandidat. Datanglah sebagai karyawan biasa yang menunggu surat keputusan mutasi. Klik. Sambungan diputus. Hening menyelimuti ruangan itu. Ardi menatap kosong ke depan. Napasnya memburu. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Siapa yang berani menjatuhkanku di saat terakhir seperti ini? Hana berdiri dari kursi makan, berjalan perlahan mendekati suaminya. Ia berdiri tepat di depan Ardi yang kini tampak begitu kecil dan malang. Kenapa, Mas? Ada masalah dengan jabatan CEO MU? Tanya Hana dengan nada pura-pura prihatin. Ardi mendongak. Matanya merah karena marah dan frustrasi. Ini pasti gara-gara kamu. Kamu pembawa sial. Hana, sejak aku pulang dan melihat wajah membosankanmu, segalanya jadi berantakan. Kamu pasti tidak mendoakanku dengan tulus. Hana tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan jernih. Doa? Mas, kamu salah paham. Bukan doa yang membatalkan jabatanmu, tapi sebuah panggilan telepon. Ardi mengerutkan kening. Apa maksudmu? Hana membungkuk, menatap langsung ke mata Ardi dengan tatapan yang belum pernah Ardi lihat sebelumnya. Tatapan seorang penguasa. Kamu bilang aku bau masakan, Mas. Kamu bilang aku tidak level denganmu. Kamu lupa bahwa selama ini, setiap butir nasi yang kamu makan, setiap kenaikan jabatan yang kamu dapatkan, itu semua adalah karena belas kasihanku. Hana mengambil ponselnya sendiri, memperlihatkan daftar panggilan keluar terakhirnya. Nama yang tertera di sana adalah Ayah, namun di bawahnya terpampang jelas nama asli sang ayah, Haryo Pradipta. Ardi terperangah. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia tahu siapa Haryo Pradipta. Seluruh negeri tahu siapa dia. Pemilik imperium bisnis yang selama ini memayungi karir Ardi. Kamu putri Pak Pradipta.
Suara Ardi nyaris tidak terdengar, tercekat di tenggorokan. Aku adalah wanita yang kamu sebut membosankan dan bau bawang itu, Mas. Bisik Hana tepat di telinga Ardi. Dan mulai besok, kamu akan tahu rasanya kehilangan segalanya karena satu kalimat bodoh yang keluar dari mulutmu yang sombong itu. Hana berbalik, meninggalkan Ardi yang masih mematung, menyadari bahwa ia baru saja menghina ratu di istana yang selama ini ia puja-puja. Ardi mencoba meraih tangan Hana, ingin memohon, namun Hana menepisnya dengan jijik. Jangan sentuh aku dengan tangan yang pernah memuji wanita lain yang lebih wangi dariku. Malam ini, tidurlah di sofa. Besok, hidupmu yang sebenarnya, hidup tanpa dukunganku, akan dimulai. Hana masuk ke kamar dan mengunci pintu, meninggalkan Ardi dalam kegelapan malam yang penuh dengan penyesalan yang terlambat. Di dalam kamar, Hana melepaskan daster batiknya, mengambil koper dari bawah tempat tidur, dan mulai mengemas pakaiannya. Ia tidak akan membawa satupun barang yang dibeli dari uang Ardi. Ia hanya akan membawa dirinya yang asli. Esok pagi, dunia akan melihat Hana yang berbeda. Bukan lagi istri yang terabaikan, melainkan pewaris tunggal yang akan mengambil kembali tahtanya. Matahari pagi menembus celah gorden kamar. Namun Hana sudah bangun sejak fajar menyingsing. Tidak ada lagi aroma bawang atau sisa minyak goreng yang menempel di kulitnya. Ia telah mandi dengan sabun beraroma sandalwood dan bergamot yang mahal, stok lama yang ia simpan di dasar laci, sebuah pengingat akan jati dirinya yang asli. Di luar kamar, ia mendengar suara gaduh. Ardi sedang mengacak-acak lemari di ruang tengah, mencari dasi sutranya yang hilang. Wajah pria itu kusam, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Begitu melihat Hana keluar dari kamar, Ardi langsung menghampirinya dengan raut wajah yang berubah drastis. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi tatapan jijik. Yang ada hanyalah kecemasan yang menjijikkan. Hana, sayang, tadi malam. Itu tadi malam kamu bercanda kan? Kamu pasti cuma mau menakut-nakutiku karena aku salah bicara, kan? Ardi mencoba meraih bahu Hana. Suaranya bergetar hebat. Siapa ayahmu? Kamu bercanda soal Pak Haryo Pradipta, kan? Kamu Hanaku, istriku yang sederhana. Hana menepis tangan Ardi dengan gerakan yang anggun namun penuh penekanan. Ia menatap Ardi dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihat suaminya selama 3 tahun ini. Mas, bukannya kamu bilang aku membosankan? Bukannya aku hanya bau masakan? Hana merapikan rambutnya yang kini ia biarkan tergerai indah. Jangan memanggilku, sayang, dengan mulut yang baru saja memujiku sebagai asisten rumah tangga di rumah ini. Hana, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku stres karena tekanan pekerjaan. Ardi berlutut, mencoba memegang ujung daster yang masih dikenakan Hana. Hana sengaja belum berganti pakaian agar Ardi tetap meremehkannya hingga detik terakhir di kantor. Tolong telepon ayahmu. Katakan padanya itu salah paham. Pelantikan itu masa depanku. Hana, itu masa depan kita. Hana tersenyum, namun senyum itu terasa seperti sembilu. Masa depanmu, Mas, bukan masa depan kita. Karena setelah ini, tidak akan ada lagi kita. Hana berjalan melewati Ardi yang masih bersimpuh di lantai, menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Ardi bangkit dengan cepat. Amarah mulai menutupi rasa takutnya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku sudah bekerja keras. Kamu hanya istri yang duduk manis di rumah. Kamu tidak berhak menghancurkan karierku hanya karena masalah sepele. Sepele. Hana berbalik perlahan. Menghina harga diri istrimu adalah hal sepele bagimu? Kalau begitu, kehilangan jabatan CEO juga hal sepele bagiku. Nikmati harimu. Mas, jangan terlambat ke kantor. Aku dengar, kursi calon CEO, itu sudah ada yang menempati. Ardi menggeram. Ia menyambar jasnya yang tergeletak di sofa. Jas yang kini tampak kusut karena ia duduki semalaman. Kita lihat saja nanti. Pak Yanuar pasti salah paham. Aku akan bicara langsung pada dewan direksi. Ardi melesat keluar rumah,
memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju gedung pencakar langit Pradipta Group. Ia yakin, jika ia menunjukkan performa dan loyalitasnya, Pak Pradipta akan luluh. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa Hana adalah putri sang konglomerat. Mungkin dia hanya membual untuk menakutiku, pikir Ardi menenangkan diri. Gedung Pradipta Group tampak lebih sibuk dari biasanya. Karangan bunga ucapan selamat sudah berderet di lobi. Namun Ardi menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun karangan bunga yang bertuliskan namanya. Ia berlari menuju ruang rapat pleno di lantai 40. Di sana, para pemegang saham dan dewan direksi sudah berkumpul. Ardi mencoba masuk, namun dua petugas keamanan berbadan tegap menghadangnya di pintu masuk. Maaf, Pak Ardi, Anda tidak diizinkan masuk ke ruang rapat pleno, ucap salah satu petugas dengan nada datar. Apa maksud kalian? Aku kandidat CEO. Aku harus berada di dalam. Bentak Ardi, mencoba merangsek masuk. Nama Anda telah dicoret dari daftar undangan atas perintah langsung dari pemilik perusahaan. Silakan tunggu di ruang staf biasa. Balas petugas itu tanpa kompromi. Dunia Ardi serasa berputar. Ia melihat melalui celah pintu yang terbuka sedikit. Di dalam sana, Pak Yanuar sedang berdiri memberikan sambutan. Dan di kursi kehormatan, duduk seorang pria tua dengan wibawa yang luar biasa, Haryo Pradipta. Ardi nekat. Ia berteriak dari ambang pintu. Pak Haryo, ini saya, Ardi. Ada kesalahpahaman. Saya mohon waktu 5 menit saja. Kegaduhan itu membuat seluruh ruangan menoleh. Pak Haryo Pradipta perlahan berdiri, menatap Ardi dari kejauhan dengan tatapan yang bisa membekukan darah siapapun yang melihatnya. Ia memberi isyarat agar petugas membiarkan Ardi mendekat sedikit ke area pembatas. Kesalahpahaman, Ardi? Suara Pak Haryo menggema, tenang namun mematikan. Kesalahpahaman tentang apa? Tentang fakta bahwa kamu menganggap putriku sebagai wanita membosankan yang bau bawang. Seluruh ruangan mendadak senyap. Para direktur saling berbisik. Ardi merasa lidahnya keluh. Jadi itu benar. Hana benar-benar putri orang ini. Pak saya hanya. Cukup. Potong Pak Haryo. Seorang pria yang tidak bisa menghormati wanita yang menyiapkan makanannya di rumah, tidak akan pernah bisa menghormati ribuan karyawan yang bekerja untuknya. Integritasmu nol. Ardi, kamu pikir kamu naik karena hebat? Kamu naik karena Hana yang memintaku memberimu kesempatan. Dan hari ini, dia jugalah yang memintaku untuk mengambil semuanya kembali. Tepat saat itu, pintu lift khusus di belakang podium terbuka. Seorang wanita keluar dari sana. Langkah kakinya yang mengenakan high heels dari brand ternama terdengar tegas di lantai marmer. Ia mengenakan suit bisnis berwarna biru navy yang sangat pas di tubuhnya. Wajahnya dipoles make-up natural namun sangat elegan, dan aroma parfum Niche yang berkelas langsung memenuhi ruangan. Ardi terbelalak. Itu Hana. Tapi bukan Hana yang ia kenal. Ini adalah Hana sang pewaris tahta. Hana berjalan melewati Ardi tanpa meliriknya sedikit pun. Seolah-olah Ardi hanyalah debu yang menempel di sepatunya. Ia naik ke podium, berdiri di samping ayahnya, dan menerima mikrofon. Selamat pagi, semuanya. Sapa Hana dengan suara yang merdu namun penuh otoritas. Terima kasih sudah hadir. Hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa posisi CEO Pradipta Group tidak akan diisi oleh Ardi. Posisi itu akan saya ambil alih sendiri secara langsung sebagai pemegang saham mayoritas. Tepuk tangan bergemuruh di ruangan itu. Sementara itu, Ardi merasa lututnya lemas. Ia terjatuh di lantai koridor. Disaksikan oleh rekan-rekan kerjanya yang kini menatapnya dengan rasa kasihan dan hina. Hana menoleh sedikit ke arah pintu, menatap Ardi yang tersungkur. Ia tidak tersenyum kemenangan, ia hanya menatapnya datar. Mas Ardi, ucapnya melalui pengeras suara, sehingga seluruh ruangan mendengar. Terima kasih sudah mengingatkanku semalam bahwa aku tidak pantas berada di dapurmu. Kamu benar, tempatku adalah di sini. Di puncak perusahaan ini. Petugas keamanan kemudian menyeret Ardi keluar dari area rapat. Ia diusir seperti pengemis di gedung yang tadinya ia pikir akan ia kuasai.
Suara pintu lift yang tertutup di depan wajah Ardi terasa seperti dentuman palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. Ia berdiri mematung di lobi utama gedung Pradipta Group, diabaikan oleh orang-orang yang biasanya membungkuk hormat padanya. Jas mahalnya yang kini kusut dan noda keringat di keningnya membuatnya tampak menyedihkan di tengah kemilau marmer dan kaca gedung pencakar langit itu. Ini tidak mungkin, ini pasti mimpi buruk, gumam Ardi. Tangannya gemetar saat mencoba merogoh ponsel di saku celananya. Ia harus menghubungi Hana. Ia harus menjelaskan bahwa ia hanya terbawa emosi semalam. Ia yakin Hana masih mencintainya. 3 tahun pengabdian wanita itu tidak mungkin hilang hanya karena satu malam penghinaan. Namun, saat ia menekan tombol panggil, sebuah suara operator yang dingin menyambutnya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi atau berada di luar jangkauan. Ardi mencoba lagi. Sekali, 2 kali, 10 kali. Hasilnya sama. Hana telah memblokirnya. Bukan hanya dari ponselnya, tapi tampaknya dari seluruh kehidupannya. Dengan langkah gontai, Ardi berjalan menuju tempat parkir khusus eksekutif. Ia butuh duduk di dalam mobil BMW-nya, menghirup aroma kulit jok yang mewah untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Namun, saat ia sampai di slot parkir nomor 07 yang biasanya ia tempati, ia terbelalak. Mobilnya tidak ada di sana. Hanya ada seorang petugas keamanan senior dan seorang pria berpakaian safari hitam yang sedang berdiri memegang sebuah papan klip. Ardi mengenali pria itu. Bondan, kepala aset di bawah naungan Pradipta Group. Bondan, di mana mobilku? Apa ada yang mencurinya? Teriak Ardi panik. Bondan menoleh, menatap Ardi dengan tatapan profesional yang hambar. Selamat siang, Pak Ardi. Mobil BMW seri 5 dengan plat nomor B1234RD telah ditarik kembali oleh perusahaan 10 menit yang lalu. Mengingat status jabatan Anda yang sedang ditinjau ulang dan instruksi langsung dari kantor pusat, seluruh fasilitas kendaraan dinas dicabut efektif segera. Tapi itu mobilku. Aku yang memakainya setiap hari. Mohon maaf, Pak. Secara administratif, mobil itu adalah aset milik PT Pradipta Inti yang dipinjamkan untuk posisi manajer senior. Karena Anda bukan lagi kandidat CEO dan status kepegawaian Anda sedang dibekukan, hak penggunaan aset tersebut hilang. Jelas Bondan tanpa emosi. Oh, dan satu lagi. Bondan menyerahkan sebuah amplop coklat kecil. Di dalamnya terdapat sebuah kartu akses apartemen dan kunci rumah. Aset rumah di klaster Emerald juga telah dikunci. Tim kami sudah mengosongkan barang-barang pribadi Anda dan meletakkannya di gudang penyimpanan sementara. Anda punya waktu 24 jam untuk mengambilnya sebelum kami kenakan biaya sewa gudang. Ardi merasa bumi yang ia pijak runtuh seketika. Rumah? Itu rumah tempat tinggal istriku. Hana ada di sana. Bondan tersenyum tipis. Jenis senyum yang membuat Ardi merasa seperti serangga kecil. Ibu Hana Pradipta sudah berada di kediaman utama keluarga Pradipta sejak pagi tadi. Pak, beliau tidak memerlukan rumah itu lagi. Ardi terhuyung. Ia kehilangan jabatan, ia kehilangan mobil, dan sekarang ia kehilangan tempat berteduh. Ia merogoh dompetnya, mencari kartu kredit corporate yang selama ini menjadi nyawanya saat makan siang mewah dengan klien. Ia berlari menuju mesin ATM di sudut lobi. PIN diterima. Pilihan, cek saldo. Layar ATM itu menunjukkan angka yang membuat jantung Ardi serasa berhenti. 0 rupiah. Seluruh rekening yang terhubung dengan tunjangan perusahaan telah dibekukan. Saldo pribadinya? Ia baru ingat bahwa bulan lalu ia menghabiskan hampir seluruh tabungannya untuk membeli jam tangan Rolex seri terbaru demi tampil meyakinkan saat pelantikan CEO. Jam tangan itu sekarang melingkar di pergelangan tangannya. Terasa sangat berat dan mencekik. Sial! 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 Ardi memukul mesin ATM itu dengan frustrasi. Ia terpaksa keluar dari gedung itu dengan berjalan kaki. Matahari Jakarta yang menyengat seolah mengejeknya. Ia, yang pagi tadi merasa akan menjadi raja bisnis, kini berjalan di trotoar sambil menenteng tas kerja yang terasa seperti beban ribuan ton. Di tengah keputusasaannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang tidak dikenal, namun ia mengenali foto profilnya. Siska, wanita,
wangi dan cantik, yang sering ia bandingkan dengan Hana. Wanita yang menjadi alasannya menghina istrinya semalam. Siska. Sayang, jadikan makan siang di restoran Prancis hari ini? Aku sudah dandan cantik pakai parfum baru yang kamu belikan kemarin. Jangan lupa ya, calon CEO-ku. Ardi melihat pesan itu sebagai secercah harapan. Siska pasti bisa membantunya. Siska selalu memujinya. Selalu mengatakan betapa hebatnya dia. Mungkin Siska punya koneksi untuk membantunya bicara dengan dewan direksi lain. Ia segera membalas. Siska, aku ada masalah sedikit di kantor. Bisakah kita bertemu sekarang? Aku butuh bantuanmu. Pelantikanku ditunda karena ada sabotase. Balasan dari Siska datang 5 menit kemudian. Namun nadanya berbeda. Ditunda? Apa maksudmu? Aku dengar dari teman-teman di kantor pusat kalau namamu dicoret selamanya dan posisimu digantikan oleh putri pemilik perusahaan. Benar begitu? Ardi berkeringat dingin. Itu hanya sementara. Siska, aku akan urus. Bisa jemput aku di depan gedung? Mobilku sedang diservis. Diservis atau ditarik? Jangan bohong padaku. Kalau kamu bukan CEO, lalu bagaimana dengan janji apartemen dan tas Hermes yang kamu janjikan padaku minggu depan? Ardi terdiam. Ia mencoba menelepon Siska, namun panggilannya ditolak. Pesan berikutnya dari Siska benar-benar menghancurkan sisa-sisa harga diri Ardi. Dengar ya, Ardi. Aku mau bersamamu karena kamu itu calon orang hebat di Pradipta Group. Kalau sekarang kamu cuma pengangguran tanpa aset, untuk apa aku membuang waktu? Jangan hubungi aku lagi. Cari saja istrimu yang bau bawang, itu. Mungkin dia masih mau menampungmu. Ardi menjatuhkan ponselnya ke aspal hingga layarnya retak. Ia terduduk di halte bus, dikelilingi oleh orang-orang biasa yang dulu ia pandang rendah. Ia mencium bau asap knalpot, bau keringat manusia di sekitarnya, dan bau debu jalanan. Tiba-tiba, sebuah mobil Bentley hitam mengkilap melambat di depan halte. Kaca jendela belakang perlahan turun. Di sana, duduk Hana. Ia mengenakan kacamata hitam besar. Wajahnya tampak sangat tenang dan bercahaya di balik jendela mobil yang sejuk. Hana melepas kacamatanya, menatap Ardi yang duduk kumal di halte. Bagaimana aromanya, Mas? Tanya Hana pelan, namun suaranya menembus bisingnya jalanan. Apakah bau jalanan ini lebih baik daripada bau masakan yang aku siapkan dengan cinta setiap malam untukmu? Ardi bangkit, mencoba mendekat ke mobil itu. Hana, maafkan aku. Siska mengkhianatiku. Aku baru sadar kalau hanya kamu yang tulus. Hana memberikan isyarat pada sopirnya untuk kembali menjalankan mobil. Sebelum kaca tertutup sepenuhnya, Hana berkata, ketulusan tidak diberikan kepada orang yang menganggap rendah pasangan hidupnya saat dia di atas. Ardi, selamat menikmati dunia yang kau pilih sendiri. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan Ardi yang terbatuk-batuk karena asap knalpot, menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi segenggam kerikil yang ternyata beracun. Ardi berdiri terpaku di trotoar yang panas, menatap kepulan asap knalpot dari mobil Bentley Hana yang kian menjauh. Dadanya sesak, bukan hanya karena polusi Jakarta, tetapi karena kenyataan pahit yang menghantamnya bertubi-tubi. Ia merogoh saku, mencari kunci rumah, satu-satunya tempat pelarian yang ia pikir masih ia miliki. Namun, ia teringat ucapan Bondan tadi, aset rumah sudah dikunci. Dengan sisa tenaga dan uang tunai di dompet yang tak seberapa, Ardi menghentikan taksi konvensional. Ia harus memastikan sendiri. Ia harus melihat apakah Hana benar-benar tega mengusirnya dari rumah yang selama ini mereka tinggali. Sepanjang perjalanan, Ardi mencoba menyusun kata-kata. Aku akan sujud di kakinya. Aku akan bilang kalau aku stres karena persaingan kantor. Aku akan bilang kalau Siska yang menggodaku duluan. Ia mencoba membangun narasi sebagai korban, sebuah kebiasaan lama yang selalu berhasil meluluhkan hati Hana yang lembut. Namun, Ardi lupa satu hal, Hana yang lembut itu sudah mati semalam, dibunuh oleh mulutnya sendiri. Saat taksi berhenti di depan gerbang klaster Emerald, Ardi disambut oleh pemandangan yang menghancurkan harapannya.
2 truk pengangkut barang terparkir di depan rumahnya. Beberapa petugas berseragam logistik sedang mengangkut kardus-kardus besar. "Hei, apa yang kalian lakukan?" teriak Ardi sambil berlari turun dari taksi. Seorang pria dengan seragam safari hitam, bukan bondan, tapi asisten pribadi Pak Pradipta yang lebih senior bernama Pak Surya, menghadang langkahnya. "Selamat siang, Saudara Ardi," sapa Pak Surya dengan nada yang sangat formal, seolah sedang menyapa orang asing. "Kami sedang melaksanakan instruksi dari Ibu Hana Pradipta. Seluruh barang pribadi milik Anda sudah dikemas dan akan dikirimkan ke alamat orang tua Anda di desa. Sedangkan barang-barang yang dibeli menggunakan uang Ibu Hana atau fasilitas perusahaan akan tetap di sini untuk dilelang." Ardi mencoba menerobos masuk ke dalam rumah. "Ini rumahku. Aku yang membayar cicilannya." Pak Surya mengeluarkan sebuah dokumen dari map kulitnya. "Mari kita luruskan faktanya, Ardi. Rumah ini dibeli secara tunai 3 tahun lalu sebagai hadiah pernikahan dari Pak Haryo Pradipta untuk putrinya. Nama Anda tidak pernah ada di sertifikat ini. Anda hanya membayar biaya iuran lingkungan dan listrik. Itu pun seringkali menggunakan tunjangan dari kantor. Secara hukum, Anda tidak punya hak 1 inci pun atas tanah ini." Ardi terdiam. Wajahnya pucat pasi. Selama ini ia mengira rumah itu adalah hasil diskon besar-besaran dari pengembang karena prestasinya di kantor. Ternyata, itu hanyalah peminjaman dari mertua yang ia rendahkan. "Di mana Hana? Aku mau bicara dengannya." "Ibu Hana tidak ingin menemui Anda. Beliau sudah memberikan mandat kepada firma hukum kami untuk mengurus proses perceraian. Ini salinan gugatannya." Pak Surya menyerahkan sebuah map putih bersih. Tangan Ardi gemetar saat membuka map itu. Di sana, tertulis dengan jelas nama Hana Pradipta binti Haryo Pradipta sebagai penggugat. Alasan yang dicantumkan, ketidakcocokan karakter dan penghinaan terhadap martabat pasangan. "Ini gila, hanya karena aku bilang dia bau bawang? Kalian semua gila." Ardi tertawa histeris. Sebuah tawa yang terdengar lebih seperti tangisan. "Bagi Anda mungkin itu sepele, Ardi," ucap Pak Surya sambil menatap Ardi dengan tatapan kasihan. "Tapi bagi Bapak Haryo, menghina putrinya sama saja dengan mendeklarasikan perang terhadap keluarga Pradipta. Anda bukan hanya kehilangan istri, Anda kehilangan perlindungan dari satu-satunya entitas yang membuat Anda terlihat berharga di mata dunia bisnis." Salah satu petugas keluar dari rumah membawa sebuah kotak plastik transparan. Di dalamnya ada kumpulan daster batik Hana, celemek motif bunga yang sudah kusam, dan seperangkat alat masak yang sering digunakan Hana. "Itu mau dibawa kemana?" tanya Ardi lirih. "Ibu Hana meminta agar barang-barang ini dibakar," jawab Pak Surya dingin. "Beliau bilang, beliau ingin menghapus setiap jejak wanita membosankan yang pernah melayani pria tidak tahu budi seperti Anda. Beliau memulai hidup baru, dan di hidup itu, tidak ada tempat untuk kenangan tentang rumah ini." Ardi melihat celemek itu. Ia teringat bagaimana Hana sering berdiri di dapur, tersenyum menyambutnya meski ia pulang terlambat. Ia teringat rasa masakan Hana yang selalu pas di lidahnya, sesuatu yang baru ia sadari tak akan pernah ia rasakan lagi. Rasa syukur yang dulu tertutup oleh kesombongan kini meledak menjadi penyesalan yang membakar dada. Tiba-tiba, sebuah mobil kurir datang. Kurir itu turun dan menyerahkan sebuah paket kecil kepada Ardi. "Dengan Pak Ardi, ini ada paket mendesak dari kantor pusat." Ardi membukanya dengan harapan tipis. Mungkin itu surat pembatalan mutasi? Atau permohonan maaf dari Dewan Direksi? Namun, isi paket itu justru menjadi paku terakhir di peti matinya. Di dalamnya terdapat sebuah surat resmi berkop Pradipta Group. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Alasan, pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang terkait penggunaan dana representasi kantor untuk kepentingan pribadi, pembelian barang mewah untuk pihak ketiga, selingkuhan. Hana tidak hanya mengusirnya dari rumah. Hana telah melakukan audit menyeluruh dalam hitungan jam. Hana tahu tentang hadiah-hadiah yang Ardi berikan kepada Siska menggunakan kartu kredit perusahaan. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ardi terduduk di aspal jalanan.
tepat di depan rumah mewah yang kini bukan lagi miliknya. Pak Surya memberi isyarat kepada para petugas untuk menyelesaikan tugas mereka. Truk-truk mulai bergerak pergi. Penjaga keamanan klaster mendekati Ardi, memintanya untuk segera meninggalkan area karena ia bukan lagi penghuni resmi. Ardi berdiri dengan kaki yang terasa lemas. Ia menatap ke arah rumah itu untuk terakhir kalinya. Di jendela lantai 2, ia seolah melihat bayangan Hana yang dulu selalu melambai padanya. Namun kini, jendela itu tertutup rapat. Sedingin hati wanita yang telah ia sakiti. Ia berjalan keluar dari gerbang perumahan, menenteng map perceraian dan surat pemecatan. Di saku jasnya, jam tangan Rolexnya masih berdetak. Namun waktu bagi Ardi seolah telah berhenti. Ia kini benar-benar menjadi orang asing di kota yang kemarin ia pikir akan ia taklukkan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dan yang paling menyakitkan, ia tidak lagi punya Hana, satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat, yang kini telah berubah menjadi musuh paling mematikan dalam hidupnya. Sebuah gerbang besi raksasa dengan ukiran inisial P terbuka lebar menyambut kedatangan Bentley hitam yang membawa Hana. Ini bukan pertama kalinya ia pulang ke rumah utama keluarga Pradipta. Namun ini adalah pertama kalinya ia pulang tanpa membawa beban rahasia sebagai istri manajer biasa. Di teras luas yang beralaskan marmer Italia, belasan pelayan sudah berbaris rapi. Di tengah-tengah mereka, berdiri Pak Haryo Pradipta dengan setelan jas santai namun berwibawa. Matanya yang biasanya tajam saat menatap papan bursa saham, kini melembut saat melihat putri tunggalnya turun dari mobil. "Selamat datang di rumah yang sesungguhnya, Hana," ucap Pak Haryo, merentangkan tangannya. Hana memeluk ayahnya erat. Aroma parfum kayu cendana ayahnya terasa begitu menenangkan. Jauh lebih baik daripada aroma pengkhianatan yang ia hirup di rumah Ardi kemarin malam. "Maafkan Hana, ayah." Hana terlalu keras kepala ingin membuktikan bahwa cinta bisa melampaui kasta. Bisik Hana. Pak Haryo menepuk bahu putrinya. "Cinta memang bisa, sayang. Tapi karakter tidak. Pria itu tidak punya karakter. Sekarang, lupakan masakan dan celemek. Dunia bisnis merindukan tangan dinginmu." 1 minggu berlalu. Di sebuah Gria Tawang, penthouse, mewah di pusat kota, Hana sedang duduk di depan meja rias yang dipenuhi botol-botol kristal perawatan kulit dari Swiss. Seorang penata rias ternama dan penata rambut profesional sedang bekerja dengan cekatan. Hana menatap pantulan dirinya di cermin. Kulitnya yang sempat sedikit kusam karena uap dapur kini kembali bersinar. Rambutnya yang biasanya hanya dicepol asal, kini tertata dalam gaya slack bun yang sangat modern. Ia mengenakan anting berlian teardrop yang berkilau setiap kali ia menggerakkan kepala. "Anda sangat cantik, Bu Hana. Struktur wajah Anda adalah definisi dari keanggunan yang mahal," puji sang penata rias. Hana hanya tersenyum tipis. Ia teringat ucapan Ardi, "Kamu membosankan, tidak seperti wanita lain yang cantik berdandan." Hana ingin tertawa. Ardi tidak pernah tahu bahwa kecantikan yang ia puja pada wanita-wanita seperti Siska hanyalah kecantikan permukaan, yang dibeli dengan uang hasil jerih payah Hana yang disalurkan lewat tunjangan kantor. Hari ini adalah acara gala dinner tahunan para pengusaha properti Asia Tenggara. Hana akan diperkenalkan secara resmi sebagai CEO baru Pradipta Group. Hana melangkah keluar dari kamar, mengenakan gaun kutur berwarna champagne yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Setiap langkahnya memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi sisa-sisa Hana yang bau bawang. Yang ada hanyalah Hana Pradipta, sang singa betina bisnis. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Ardi sedang duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan yang pengap. Ia mengenakan kemeja yang sudah 3 hari tidak dicuci. Rambutnya berminyak dan wajahnya ditumbuhi janggut tipis yang tidak terurus. Di depannya, terdapat tumpukan surat tagihan. Kartu kredit pribadinya sudah mencapai limit, dan cicilan jam tangan Rolexnya mulai menunggak. Teman-temannya di kantor, yang dulu selalu mengajaknya makan siang mewah, kini bahkan tidak mengangkat teleponnya. "Sial, kenapa jadi seperti ini?" gumam Ardi sambil menyesap kopi hitamnya yang terasa pahit dan asam. Tiba-tiba,
Televisi di warung kopi itu menayangkan berita bisnis terkini. Pembawa berita dengan antusias membacakan berita utama. Malam ini, Pradipta Group secara resmi memperkenalkan Hana Pradipta sebagai CEO baru mereka. Transformasi luar biasa dari putri tunggal Sang Taipan ini mengejutkan publik, karena selama ini ia dikenal sangat tertutup. Kamera menyorot Hana yang baru saja turun dari mobil mewah di depan hotel berbintang 5. Karpet merah terbentang untuknya. Ratusan lampu kilat kamera menyambar-nyambar sosoknya. Hana tampak begitu bercahaya, begitu berkelas, dan begitu jauh dari jangkauan Ardi. Ardi tersedak kopinya. Ia menatap layar televisi itu dengan mata melotot. Itu Hana. Pria di sebelah Ardi, seorang tukang ojek, menyahut tanpa menoleh. Wah, cantik sekali ya, Mas. Beruntung sekali pria yang jadi suaminya. Wanita seperti itu pasti wanginya sampai ke surga. Tidak seperti kita yang bau aspal. Hati Ardi serasa disayat sembilu. Kata-kata tukang ojek itu seolah mengulang kembali penghinaannya pada Hana seminggu yang lalu. Wanita yang wangi parfum dan cantik berdandan. Hana di layar televisi itu adalah perwujudan sempurna dari apa yang Ardi inginkan. Namun ironisnya, Hana menjadi seperti itu justru setelah ia melepaskan diri dari Ardi. Saat bersamanya, Hana rela merendahkan diri demi ego Ardi. Dan saat Ardi menuntut kecantikan, ia kehilangan sang pemilik kecantikan itu selamanya. Ardi merogoh sakunya, mencoba mencari ponsel untuk mengirim pesan pada Hana. Ia ingin menulis, Hana, kamu cantik sekali malam ini. Aku menyesal. Namun ia teringat bahwa nomornya sudah diblokir. Dan ia bahkan tidak punya kuota internet lagi untuk sekadar mengirim pesan lewat aplikasi. Ia menunduk, mencium bau bajunya sendiri. Bau keringat, bau debu, dan bau penyesalan yang busuk. Ardi menyadari satu hal yang mengerikan. Ia bukan lagi pria hebat yang dikelilingi wanita cantik. Ia hanyalah pria gagal yang sedang menonton mantan istrinya menguasai dunia. Di layar televisi, Hana sedang tersenyum ke arah kamera. Sebuah senyum yang sangat tenang, seolah ia sedang menyapa masa depannya yang cerah, tanpa ada sedikit pun bayang-bayang Ardi di dalamnya. Hana telah benar-benar bertransformasi. Bukan hanya penampilannya, tapi jiwanya. Ia bukan lagi wanita yang menunggu di dapur dengan makanan hangat, melainkan wanita yang siap membekukan siapa saja yang berani meremehkannya. Gedung pusat Pradipta Group berdiri angkuh di tengah kawasan SCBD. Puncaknya seolah menembus awan Jakarta yang kelabu. Bagi Ardi, gedung ini dulu adalah taman bermainnya, tempat ia berjalan membusungkan dada dengan ID card manajer senior yang melingkar di lehernya. Namun hari ini, Ardi berdiri di depan gerbang putar lobi dengan kemeja yang kerahnya sudah menguning dan sepatu pantofel yang haknya mulai menipis. Ia menarik napas panjang, mencoba membenahi rambutnya yang lepek menggunakan air dari wastafel toilet umum di stasiun tadi. Ia harus bertemu Hana. Ia yakin, jika Hana melihatnya memohon secara langsung, sisa-sisa cinta selama 3 tahun pernikahan mereka akan luluh. Hana itu lembut. Hana itu pemaaf. Pikir Ardi mencoba menghibur diri. Selamat siang. Saya ingin bertemu dengan Ibu CEO, Hana Pradipta. Ucap Ardi kepada resepsionis cantik yang sedang sibuk menerima telepon. Resepsionis itu mendongak. Menatap Ardi dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan yang sulit diartikan. Apakah sudah ada janji temu, Pak? Saya suaminya. Maksud saya keluarga dekatnya. Katakan saja Ardi ingin bicara. Jawab Ardi dengan nada yang dipaksakan terdengar berwibawa. Resepsionis itu tersenyum tipis. Sebuah senyum sop yang dingin. Mohon maaf, Pak Ardi. Nama Anda berada dalam daftar hitam akses lantai eksekutif. Ibu Hana sedang dalam rapat penting dengan investor dari Singapura. Beliau tidak menerima tamu tanpa janji temu yang disetujui sekretaris utama. Tapi ini darurat. Ini masalah hidup dan mati. Ardi mulai meninggikan suara, menarik perhatian beberapa karyawan yang sedang lalu lalang. Beberapa dari mereka adalah mantan bawahan Ardi. Mereka berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya. Ardi bisa mendengar samar-samar kata, kasihan, kualat, dan bau apek. Rasa malu membakar pipinya.
Namun rasa putus asa jauh lebih besar. Tiba-tiba, suasana lobi mendadak senyap. Pintu lift khusus VIP terbuka. Seperangkat pengawal berpakaian safari hitam keluar terlebih dahulu, menciptakan barikade jalan. Kemudian, sosok yang ditunggu-tunggu muncul. Itu Hana. Ia mengenakan blazer berwarna putih gading dengan aksen emas di kancingnya. Celana kain senada membuatnya tampak jenjang dan sangat berkuasa. Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung mutiara air laut. Wangi parfumnya, perpaduan jasmin dan oud yang mahal, seketika mengalahkan aroma pengap lobi gedung. "Hana! Hana!" teriak Ardi, mencoba menerobos barisan pengawal. Langkah kaki Hana terhenti. Ia tidak terkejut, tidak juga marah. Ia hanya menoleh perlahan, menurunkan kacamata hitamnya sedikit ke ujung hidung. Matanya menatap Ardi seolah sedang melihat noda kecil di lantai marmer yang perlu segera dibersihkan. "Lepaskan dia," ucap Hana tenang kepada pengawalnya yang sudah siap meringkus Ardi. Ardi jatuh tersungkur di depan Hana, tepat di atas sepatu stiletto merah milik mantan istrinya. "Hana, tolong aku. Apartemenku sudah disegel, mobil ditarik, dan tidak ada perusahaan yang mau menerimaku karena namaku di blacklist oleh ayahmu. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku akan jadi apa saja, asalkan aku bisa bekerja kembali di sini." Hana diam sejenak. Ia memperhatikan Ardi yang kini bersimpuh di kakinya. Pria yang dulu begitu angkuh, yang menghinanya hanya bau masakan, kini terlihat begitu kerdil. "Dulu, di rumah itu, aku sering memohon padamu untuk sekadar makan malam bersama, Ardi." Suara Hana terdengar merdu namun dingin seperti es. "Tapi kamu selalu bilang aku membosankan. Kamu bilang kamu butuh wanita yang punya kelas. Sekarang, lihatlah dirimu. Di mana kelas yang kamu banggakan itu?" "Aku hilaf. Hana. Siska yang menggodaku. Dia yang menghasutku." Ardi mencoba mencari kambing hitam. Hana tersenyum sinis. Seorang pemimpin yang bisa dihasut oleh wanita simpanan bukanlah pemimpin, Ardi. Itu hanyalah pria lemah yang kebetulan punya jabatan. Dan di Pradipta Group, kami tidak mempekerjakan pria lemah. Hana kemudian mengambil sebotol kecil parfum dari tas Hermesnya. Ia menyemprotkan sedikit ke udara di antara mereka, seolah ingin menghalau bau kemiskinan dan keputusasaan yang menguar dari tubuh Ardi. "Baunya sangat menyengat, bukan?" tanya Hana. "Ini parfum yang kamu inginkan dulu. Parfum wanita yang cantik berdandan. Tapi ironisnya, sekarang hidungmu bahkan tidak sanggup mencium keharumannya karena kamu terlalu sibuk mencium debu di lantai lobiku." Hana kembali memakai kacamata hitamnya. "Beri dia uang 1 juta rupiah untuk ongkos pulang ke desa," perintah Hana kepada asistennya tanpa menoleh lagi pada Ardi. "Hana, aku suamimu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti pengemis," raung Ardi. Hana menghentikan langkahnya sejenak, menoleh sedikit melalui bahunya. "Suami, surat perceraian kita sudah ditandatangani hakim pagi ini, Ardi. Kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku. Dan satu hal lagi, jangan panggil aku Hana. Panggil aku Ibu Sio." Hana melenggang pergi menuju mobil Bentley-nya yang sudah menunggu di lobi drop-off. Ardi mencoba mengejar, namun para pengawal dengan kasar mendorongnya kembali. Ia jatuh terduduk di lantai, sementara asisten Hana menjatuhkan selembar uang merah ke hadapannya dengan tatapan meremehkan. Orang-orang di lobi kini tidak lagi berbisik. Mereka tertawa terang-terangan. Ardi, sang calon CEO yang dulunya sangat sombong, kini benar-benar menjadi tontonan yang memalukan. Ia meremas uang 1 juta itu. Air matanya jatuh membasahi lantai marmer yang dingin. Penyesalan itu datang seperti banjir bandang. Ia menyadari bahwa wangi parfum yang dulu ia dambakan ternyata sangat menyakitkan saat ia bukan lagi orang yang berhak menghirupnya dari dekat. Ardi menggenggam selembar uang 100.000 terakhir dari pemberian asisten Hana tadi dengan tangan gemetar. Ia duduk di sebuah bangku taman yang catnya sudah mengelupas, tak jauh dari gedung pencakar langit Pradipta Group yang menjulang tinggi, monumen kesuksesan yang kini terasa seperti batu nisan bagi harga dirinya. Pikiran Ardi kalut.
Harga dirinya yang setinggi langit telah hancur berkeping-keping di lantai lobi tadi. Namun, bukannya merenungi kesalahannya, benih kebencian mulai tumbuh di hatinya yang sempit. Hana terlalu kejam, pikirnya. Hanya karena kata-kata sepintas, dia menghancurkan hidupku. Dia pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Di tengah keputusasaannya, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya yang layarnya retak 1000. Itu dari seorang pria bernama Sutan, seorang maklar bisnis hitam yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Pak Haryo Pradipta. Sutan pernah mencoba menyuap Ardi saat Ardi masih menjabat sebagai manajer senior. Namun saat itu Ardi menolaknya karena takut kehilangan jabatan. Sutan, aku dengar harimu sedang buruk, Ardi. Datanglah ke klub The Raven malam ini. Aku punya penawaran yang bisa membuatmu membalas dendam pada keluarga Pradipta. Ardi menatap pesan itu dengan mata berbinar penuh dendam. Ia merasa mendapatkan sekoci penyelamat. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan sisa uang di sakunya untuk naik ojek menuju lokasi. Kelab The Raven, remang-remang dan berbau cerutu mahal. Sutan duduk di sofa kulit paling pojok, dikelilingi oleh asap tebal. Saat melihat Ardi masuk dengan penampilan kumal, Sutan tertawa mengejek. Lihatlah sang calon CEO kita. Sekarang lebih mirip gelandangan daripada eksekutif. Sindir Sutan sambil menuangkan minuman ke gelas kristal. Ardi duduk dengan kaku. Jangan basa-basi, Sutan. Apa yang kamu inginkan? Sutan mendekat. Suaranya merendah. Aku tahu kamu masih memegang kode akses server internal Pradipta Group untuk proyek pengembangan kawasan industri di Jawa Barat. Proyek itu adalah jantung perusahaan mereka saat ini. Berikan aku data vendor dan rincian anggarannya, dan aku akan memberimu uang yang cukup untuk memulai hidup baru di luar negeri. Bahkan, aku bisa membantumu menuntut balik Hana atas pencemaran nama baik. Ardi ragu sejenak. Itu adalah pengkhianatan tingkat tinggi. Jika tertangkap, hukumannya adalah penjara. Namun, bayangan Hana yang berdiri anggun di podium, menatapnya seperti sampah, membuat rasa ragunya hilang. Aku butuh laptop. Kode aksesnya masih aktif sampai akhir bulan ini karena mereka belum sempat menghapus protokol daruratku. Ucap Ardi dengan nada penuh dendam. Sutan tersenyum puas. Ia menyodorkan sebuah laptop kelas atas kepada Ardi. Jari-jari Ardi menari di atas touch keyboard. Ia merasa kembali berkuasa. Ia merasa sedang memegang leher Hana dan ayahnya. Ia mulai mengunduh file-file rahasia tersebut ke sebuah flash disk. Selesai. Ucap Ardi setelah 10 menit berlalu. Mana uangku? Sutan mengambil flash disk itu. Namun bukannya memberikan koper berisi uang. Ia justru menyandarkan punggungnya ke sofa dan bertepuk tangan pelan. Tiba-tiba, lampu di sudut ruangan menyala terang. Pintu rahasia di samping sofa terbuka, dan keluarlah beberapa pria berseragam polisi bersama seorang pria yang sangat dikenal Ardi, Pak Surya, asisten pribadi Pak Haryo. Ardi melompat berdiri. Wajahnya pucat pasi seputih kapas. Sutan? Apa-apaan ini? Sutan tertawa terbahak-bahak. Ardi, kamu pikir aku sebodoh itu? Aku memang membenci Haryo Pradipta, tapi aku lebih membenci pengkhianat sepertimu. Pak Haryo sudah membayarku 2 kali lipat lebih banyak hanya untuk menjebakmu melakukan tindakan kriminal nyata. Sekarang, kamu bukan hanya pecundang, tapi kamu adalah narapidana. Pak Surya melangkah maju dengan tenang. Tangannya terlipat di depan dada. Ibu Hana sudah menduga kamu akan melakukan hal bodoh ini, Ardi. Beliau mengenalmu lebih baik daripada kamu mengenal dirimu sendiri. Beliau tahu ego pria sepertimu tidak akan membiarkanmu pergi dengan tenang. Jadi, kami memberimu umpan, dan kamu langsung menyambarnya tanpa berpikir. Polisi segera mendekat dan memborgol tangan Ardi. Logam dingin itu mengunci pergelangan tangannya, mengirimkan getaran ketakutan ke seluruh tubuhnya. Tidak, ini jebakan. Kalian tidak bisa melakukan ini. Teriak Ardi histeris. Kami punya rekaman CCTV, log akses server dengan namamu, dan kesaksian dari Sutan, ucap salah satu petugas polisi. Saudara Ardi, Anda ditahan atas dugaan pencurian data rahasia perusahaan dan spionase industri.
Saat Ardi diseret keluar dari klub, sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Kaca jendela belakang turun perlahan. Hana ada di sana, mengenakan gaun sutra hitam, tampak seperti Dewi Keadilan yang dingin. Ardi berontak dari pegangan polisi, mencoba mendekat ke mobil. "Hana, tolong aku. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Aku hanya ingin kamu memperhatikanku." Hana menatap Ardi dengan tatapan kosong, seolah pria di hadapannya adalah orang asing yang baru ia temui di jalanan. "Cinta tidak menghancurkan, Ardi. Cinta membangun. Yang kamu rasakan bukan cinta, tapi obsesi terhadap kekuasaan yang tidak pernah benar-benar kamu miliki." Hana mengambil sebuah amplop kecil dari tasnya dan menjatuhkannya ke aspal di depan kaki Ardi. Itu adalah foto-foto Siska yang sedang berlibur di Bali dengan pria lain menggunakan sisa uang yang kamu berikan padanya. Kamu membuang segalanya demi wanita yang bahkan tidak ingat namamu saat kamu jatuh. Betapa malangnya kamu. Hana memberikan isyarat pada polisi untuk membawa Ardi pergi. Saat mobil polisi mulai bergerak, Ardi melihat melalui jendela kecil yang berjeruji. Ia melihat Hana kembali menaikkan kaca mobilnya, memutus segala akses komunikasinya dengan dunia luar. Di dalam sel tahanan sementara malam itu, Ardi hanya bisa meringkuk di lantai semen yang dingin. Ia mencium bau keringatnya sendiri yang bercampur dengan bau pesing ruangan itu. Tidak ada parfum mahal, tidak ada aroma masakan lezat Hana. Hanya ada kegelapan dan suara detak jam tangan Rolexnya yang kini terasa seperti bom waktu yang sudah meledak, menghancurkan masa depannya hingga tak bersisa. Penyesalan itu kini bukan lagi sekadar air mata, tapi sebuah kenyataan pahit yang harus ia jalani di balik jeruji besi selama bertahun-tahun ke depan. Ia telah kehilangan segalanya: jabatan, harta, kehormatan, dan yang paling berharga, seorang wanita yang pernah tulus mencintainya sebelum ia ubah menjadi musuh yang paling mengerikan. Dinding sel penjara itu lembab dan berlumut, mengeluarkan aroma pesing dan tanah yang menusuk hidung. Tidak ada lagi kasur empuk dengan spray sutra 400 thread count yang dulu disiapkan Hana setiap pagi. Di sini, Ardi tidur di atas dipan semen tipis, berbagi ruang dengan 3 orang tahanan lain yang menatapnya dengan pandangan mengancam. Ardi meringkuk di sudut ruangan. Pakaiannya yang dulu bermerek kini digantikan dengan seragam oranye kusam yang kasar di kulit. Rambutnya dicukur habis hingga hampir botak, prosedur standar bagi tahanan baru. Ia menyentuh kepalanya yang plontos dengan tangan gemetar. Ia merasa kehilangan identitasnya sebagai pria sukses yang selama ini ia agung-agungkan. "Wangi apa ini?" gumam salah satu rekan satu selnya, seorang pria bertato macan di leher, sambil mendekati Ardi. Si anak kantoran ini baunya aneh. Bau ketakutan." Ardi memejamkan mata rapat-rapat. Ia teringat bagaimana dulu ia menghina Hana karena bau masakan. Sekarang, ia merindukan aroma tumis bawang merah dan uap nasi hangat itu lebih dari apapun di dunia. Di sini, makanan yang ia dapatkan hanyalah nasi pera dengan sayur bening yang nyaris tak berasa, disajikan dalam wadah plastik yang sudah tergores-gores. Setiap suapan terasa seperti menelan kerikil penyesalan. 1 bulan berlalu. Hari ini adalah sidang lanjutan kasus pencurian data rahasia Pradipta Group. Ardi digiring keluar dari mobil tahanan dengan tangan terborgol. Kamera wartawan langsung menyambarnya. Berita tentang manajer yang berkhianat pada istri dan perusahaannya telah menjadi konsumsi publik yang panas. Di ruang tunggu pengadilan, Ardi melihat sosok yang sudah lama tidak ia temui, Siska. Siska tampak cantik seperti biasa, mengenakan gaun merah menyala dan tas tangan bermerek yang Ardi tahu betul dibeli menggunakan uang simpanan darinya. Namun, Siska tidak datang untuk membela Ardi. Ia datang sebagai saksi yang memberatkan. "Siska, tolong aku," bisik Ardi saat mereka berpapasan di lorong. "Katakan pada mereka kalau itu semua ide Sutan. Kamu tahu aku mencintaimu." Siska menatap Ardi dengan pandangan jijik, seolah Ardi adalah serangga yang tidak sengaja terinjak. Ia mengeluarkan sebotol kecil parfum semprot dari tasnya dan menyemprotkan ke udara di depan Ardi. "Duh, bau penjara ya? Menjauh sedikit, Di," ucap Siska dengan nada bicara yang sangat mirip dengan cara Ardi menghina Hana dulu.
Mencintaimu? Jangan konyol. Aku hanya mencintai fasilitas yang kamu berikan. Sekarang kamu cuma narapidana miskin. Mana mungkin aku mau dikaitkan dengan pria gagal sepertimu? Siska melenggang pergi tanpa menoleh lagi. Ardi terpaku. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras yang menyadarkannya. Wanita, wangi dan cantik, yang ia banggakan dulu hanyalah parasit yang akan lepas saat inangnya mati. Ia telah membuang berlian demi sepotong kaca pecah yang sekarang menyayat tangannya sendiri. Sidang dimulai. Di kursi penonton paling depan, duduk Hana. Ia tampak sangat tenang, mengenakan setelan bisnis berwarna hitam yang sangat elegan. Ia tidak menunjukkan emosi apapun saat melihat Ardi yang terduduk lesu di kursi terdakwa. Hana dipanggil ke mimbar saksi. Suaranya tenang dan berwibawa saat menjawab pertanyaan hakim. Saudari saksi, apakah benar terdakwa adalah mantan suami Anda? Tanya hakim. Benar. Yang mulia. Mantan suami yang telah mengkhianati kepercayaan saya dan perusahaan yang saya pimpin. Jawab Hana dengan tegas. Apakah ada keringanan yang ingin Anda sampaikan untuk terdakwa? Hana menoleh perlahan ke arah Ardi. Untuk pertama kalinya dalam sidang itu, mata mereka bertemu. Ardi berharap melihat setitik belas kasihan, sebuah kenangan tentang 3 tahun kebersamaan mereka. Namun, yang ia temukan hanyalah hamparan es yang dingin. Tidak, yang mulia, ucap Hana. Seseorang yang berani menggadaikan integritasnya demi dendam pribadi tidak layak mendapatkan keringanan. Hukum harus ditegakkan agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang merasa bisa merendahkan martabat orang lain dan berkhianat tanpa konsekuensi. Pernyataan Hana disambut anggukan setuju oleh majelis hakim. Ardi tertunduk lesu. Ia menyadari bahwa Hana benar-benar telah membuangnya, bukan karena benci, tapi karena ia memang sudah tidak punya tempat lagi di hidup Hana yang berkelas. Sore itu, vonis dijatuhkan, 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ardi merasa dunianya gelap gulita. 5 tahun. Saat ia keluar nanti, ia akan berusia hampir 40 tahun, tanpa karir, tanpa harta, dan dengan catatan kriminal. Saat petugas membawanya kembali ke sel, Ardi melihat sebuah majalah bisnis tergeletak di meja penjaga. Sampulnya menampilkan foto Hana yang berdiri di depan gedung baru Pradipta Group di Singapura. Judulnya besar-besar, The Queen of Property. Hana Pradipta membawa imperiumnya ke kancah global. Ardi meratap di dalam selnya malam itu. Ia teringat kembali malam nahas di dapur mereka. Jika saja malam itu ia pulang dan memeluk Hana, jika saja ia menghargai masakan yang disiapkan dengan cinta itu, saat ini ia pasti sedang berdiri di samping wanita hebat itu. Ia pasti sedang menikmati kemewahan yang tak terbayangkan. Namun kesombongan telah membutakannya. Ia mencemooh bau masakan, yang sebenarnya adalah aroma kesetiaan. Ia mengejar wangi parfum, yang ternyata adalah aroma pengkhianatan. Kini, Ardi hanya bisa meringkuk di lantai semen yang dingin, dikelilingi oleh bau keringat dan penyesalan yang tak akan pernah hilang. Ia telah kehilangan tahta yang bahkan belum sempat ia duduki, dan ia kehilangan wanita yang dulu adalah dunianya, demi ego sesaat yang menghancurkannya secara total. Di luar sana, bintang Hana bersinar makin terang, sementara Ardi terkubur dalam kegelapan yang ia gali sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri kebebasan Ardi. Di dalam lembaga pemasyarakatan kelas 1, waktu seolah berhenti dan membusuk. Ardi kini bukan lagi pria yang klimis dengan setelan jas seharga puluhan juta rupiah. Kulitnya kusam, tangannya kasar karena tugas harian mencuci kakus dan membersihkan selokan penjara, dan matanya kehilangan binar keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya. Setiap pagi, rutinitasnya sama. Bangun sebelum fajar, makan bubur kacang hijau yang hambar, dan bekerja bak rodi. Namun, ada satu momen yang selalu menjadi siksaan sekaligus candu baginya. Waktu istirahat di ruang tengah di mana sebuah televisi tua sering menayangkan berita bisnis. Hari ini, suasana lapas sedikit berbeda. Para sipir tampak lebih antusias menonton televisi. Ardi ikut menyelinap di antara kerumunan narapidana lainnya. Di layar kaca, terlihat kemegahan aula utama Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di Singapura. Ratusan bendera perusahaan dari berbagai negara berkibar.
Lihat itu, si Ratu Properti Asia. Celetuk seorang narapidana di sebelah Ardi. Cantik, kaya, dan pintar. Katanya dia baru saja mengakui sisi proyek reklamasi terbesar di Dubai. Jantung Ardi berdegup kencang. Di layar, kamera melakukan close-up pada sosok wanita yang sedang berjalan menuju podium. Itu Hana. Hana tampak sangat berbeda dari Hana yang dulu berdiri di dapur dengan daster batik. Ia mengenakan kebaya modern berwarna hitam legam dengan sulaman emas murni, dipadukan dengan kain batik tulis yang harganya mungkin setara dengan gaji Ardi selama 10 tahun. Rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde berlian yang berkilau setiap kali ia mengangguk. Wajahnya yang dulu ia sebut membosankan, kini menjadi standar kecantikan kelas atas yang anggun dan berwibawa. Terima kasih atas penghargaan Global CEO of the Year ini. Suara Hana menggema melalui pengeras suara televisi, tenang dan penuh otoritas. Keberhasilan Pradipta Group hari ini bukan hanya karena modal, tapi karena integritas. Saya belajar bahwa pondasi terkuat sebuah bangunan bukanlah semen, melainkan kejujuran dan rasa hormat terhadap sesama. Ardi merosot duduk di lantai semen yang dingin. Ia menutup wajahnya dengan tangan yang berbau karbol pembersih lantai. Setiap kata yang diucapkan Hana terasa seperti sembilu yang menyayat sisa-sisa harga dirinya. Ia teringat malam itu. Malam di mana ia mencaci Hana karena hanya bau masakan. Sekarang, wanita yang ia hina itu harumnya tercium hingga ke mancanegara, bukan karena parfum mahal yang ia dambakan dulu, melainkan karena aroma kesuksesan yang ia bangun dari puing-puing pengkhianatan Ardi. Tiba-tiba, seorang sipir memanggil namanya. Ardi, ada kunjungan untukmu. Ardi terkejut. Selama 3 tahun, tidak ada yang mengunjunginya. Orang tuanya di desa terlalu malu untuk menjenguk anak yang menjadi narapidana spionase industri. Siska, wanita itu sudah menghilang sejak hari pertama ia divonis. Dengan harapan tipis bahwa itu mungkin pengacara yang membawa berita remisi, Ardi berjalan menuju ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal. Namun, orang yang duduk di sana bukanlah pengacara. Pria itu adalah Pak Surya, asisten pribadi Pak Haryo. Pak Surya? Bisik Ardi melalui gagang telepon interkom. Apakah Hana yang mengirim Anda? Apa dia ingin membebaskanku? Pak Surya menatap Ardi dengan tatapan datar, tanpa kebencian maupun kasihan. Ibu Hana sedang berada di puncak dunianya. Ardi, beliau bahkan sudah lupa Anda pernah ada. Saya kesini atas perintah pribadi Pak Haryo Pradipta untuk memberikan ini. Pak Surya menyodorkan sebuah dokumen kecelah di bawah kaca. Itu adalah surat keterangan pelunasan utang. Pak Haryo telah melunasi denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan pengadilan padamu. Beliau tidak ingin ada sangkut paut finansial lagi antara keluarganya dengan namamu. Beliau ingin namamu benar-benar terhapus dari pembukuan mereka. Jelas Pak Surya. Jadi, aku bisa bebas lebih cepat. Mata Ardi berbinar. Ya. Bulan depan kamu bebas karena kelakuan baik dan denda yang sudah dibayar. Tapi jangan salah sangka, Ardi, ini bukan karena mereka memaafkanmu. Ini karena Ibu Hana ingin memastikan bahwa saat kamu keluar nanti, kamu tidak punya alasan apapun untuk mengemis atau mencari perhatian mereka lagi. Kamu sekarang adalah 0. Tidak punya utang, tapi juga tidak punya apa-apa. Pak Surya berdiri, merapikan jasnya yang licin. Satu hal lagi. Ibu Hana menitipkan pesan singkat untukmu. Ardi menahan napas. Apa katanya? Pak Surya tersenyum tipis. Beliau bilang, terima kasih karena malam itu kamu menghinaku. Jika kamu tidak memintaku untuk menjadi cantik dan wangi, mungkin aku masih terperangkap di dapurmu, melayani pria yang tidak tahu cara menghargai berlian. Setelah mengucapkan itu, Pak Surya pergi tanpa menoleh lagi. Ardi terpaku di kursinya. Telepon interkom yang ia pegang terasa sangat panas. Ia menyadari sebuah kebenaran yang paling menyakitkan. Pembalasan dendam terbaik Hana bukanlah dengan memenjarakannya, melainkan dengan menjadi sangat sukses hingga keberadaan Ardi menjadi sama sekali tidak relevan. 1 bulan kemudian, pintu gerbang penjara terbuka. Ardi melangkah keluar dengan sebuah tas kain berisi pakaian lamanya yang sudah kekecilan.
Ia berdiri di pinggir jalan raya yang bising. Ia menghirup udara luar. Bukan bau masakan Hana, bukan bau parfum mahal Siska, melainkan bau debu jalanan dan asap knalpot yang menyesakan. Ia merogoh sakunya. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan. Di seberang jalan, terdapat sebuah baliho raksasa. Foto Hana yang tersenyum lebar terpampang di sana sebagai duta kemanusiaan global. Hana tampak begitu bercahaya, begitu jauh, seolah ia berada di planet yang berbeda. Ardi menunduk, melihat bayangan dirinya di genangan air hujan yang kotor di trotoar. Ia melihat pria pengangguran, mantan narapidana, yang dulu memiliki segalanya namun membuangnya demi kesombongan kosong. Ia mulai berjalan kaki, tidak tahu harus kemana. Di kejauhan, ia mencium aroma masakan dari sebuah warung nasi sederhana di pinggir jalan. Aroma tumis bawang dan nasi hangat. Air matanya jatuh. Ia baru menyadari bahwa aroma yang dulu ia sebut membosankan adalah aroma rumah, aroma ketulusan, dan aroma cinta yang kini telah ia hilangkan selamanya dari hidupnya. Hana telah mendapatkan tahtanya yang sesungguhnya. Dan Ardi? Ia mendapatkan kebebasan yang paling menyiksa. Kebebasan untuk meratapi kebodohannya seumur hidup di bawah bayang-bayang wanita yang pernah ia sia-siakan. Tamat.